Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufidah, Elmasari. Ada suaramu, nggak ada suaranya punyamu. Cek suara dulu, Mufidah. Iya, agak keras suaranya. Mufidah pakai laptop apa pakai handphone? Laptop. Laptop ya, agak kerasin suaranya dikit ya. Ya. Ya, baik. Hari ini Mufidah kita melanjutkan sesi pertemuan yang keempat ya. Tiga. Yang ketiga ya. Ya, oke, yang ketiga kita akan lanjutkan bahasan kita tentang anti korupsi atau budaya anti korupsi, mata kuliah yang 2 SKS yang Anda ikuti sebagai semester pendek ya. Ini udah saya masuk dalam rekod, Mufidah. Saya akan melanjutkan bahasan yang kemarin yang sempat kita bahas, yang kita jadikan bahan diskusi hari ini. Ya, itu ada pertanyaan yang harus coba Mufidah jelaskan ya. Kan? Kita diskusikan. Ada pertanyaan, apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi dan pantas disebut sebagai koruptor? Nah, pertanyaan itu tolong Mufidah jelaskan sedikit coba. Silakan. Bisa lihat tayangan itu ya? Kelihatan ya? Agak keras sedikit, Mufidah di kamar kan? Ya, agak keras sedikit suaranya, nggak apa-apa. Ya. Disebut kayak korupsi, Pak. Ya, silakan. Tolong jelaskan apa alasannya, bukan dia jawab iya Pak gitu. Tidak. Coba dijelaskan. Kalau dia kayak perselingkuhan gitu, berarti dia korupsi. Seperti kayak korupsi, dia sama aja kayak perbuatan egois, menentukan diri sendiri. Terus? Coba belajar menjelaskan itu dengan bahasa mahasiswa, bahasa akademis. Jangan yang kayak anak TK aja udah nggak kayak gitu menjelaskannya. Ya kan? Ayo, cuman itu. Masa 2 hari untuk menjawab pertanyaan itu hanya jawabnya segitu? Ini saya tutup perkuliahan kita kalau nggak ada jawaban dari ini. Kan sudah ada referensi, kan bisa dibuka di Google apa, Anda belajar bicara coba. Mahasiswa itu harus mampu menjelaskan sesuatu apapun itu dengan kajian-kajian pikiran gitu. Belajar berpikir apa, dari sudut pandang apa gitu. Pertanyaannya sederhana kok. Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi dan pantas disebut koruptor? Kita kemarin kan sudah membahas apa sih pengertian, pemaknaan korupsi, korup itu. Kalau koruptor tuh orang yang melakukan korupsi, gitu kan? Coba jelaskan, coba paparkan, coba. Saya beri kesempatan. Silakan. Melakukan perselingkuhan, itu sama aja itu disebut dengan Mufidah jangan ngomong kayak ngomong ini. korupsi. Caranya agak ilmiah sedikit, jangan sama aja gitu. Coba pakai bahasa yang agak formal sedikit coba. Mahasiswa ngomongnya begitu. Ada bahasa kesan yang hilangkan kesan yang bukan bahasa ngobrol biasa gitu. Coba muncul bahasa-bahasa yang agak keren sedikit lah. Coba. Ayo.
dengan korupsi. Sama-sama kayak perbuatan ego. Sama-sama perbuatan egois, mementingkan diri sendiri. Diri sendiri serakah dan tidak punya hati. Coba lagi. Udah. Agak keras sedikit ngomongnya, udah ngomongnya ngirit pelan gitu. Coba ngejerit sedikit ngomongnya. Gimana Mufidah? Belajar gitu. Masa bidanmu begini caranya? Agak tegas sedikit. Belajar tegas, ngomong aja harus tegas gitu. Ada saya kasih kesempatan untuk latih. Ini sendiri nggak ada manusia lain loh. Di sampingmu tuh suruh pergi nggak apa-apa. Kalau kamu malu. Gimana kalau di depan kelas bicara Mufidah, di depan kelas, di depan masyarakat. Nanti Anda ini nanti mahasiswa harus mampu menjelaskan ke masyarakat, adakan penyuluhan. Masa begini? Harus berani coba. Di depan saya sendiri tuh Anda ngomongnya begini. Coba belajar coba. Kemampuan di luar kemampuan akademik itu harus ada. Soft skillnya nggak ada gunanya kalau punya pikiran banyak, ide-ide banyak tidak mampu Anda ungkapkan. Itu percuma juga. Coba silakan. Nah sekarang ya oke lanjut, hanya itu penjelasanmu. Anda kemarin sudah saya jelaskan tentang abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan itu bukan hanya jadi presiden, jadi bupati, jadi kepala desa. Setiap orang punya kekuasaan, paham ya? Nah, lebih dalam ini. Setiap orang itu punya kekuasaan. Dalam dirinya sendiri aja dia punya kekuasaan. Kekuasaan mengatur tangannya, mengatur matanya, mengatur hidungnya, telinganya, seluruh. Dia punya kuasa sendiri. Oke, dengan bahasa yang sederhana, misalnya, bodoh-bodoh amat, urusan gue gitu kan, tangan-tangan gue gitu kan, mau nampar siapa kek gitu, terserah gue, tangan gue kan gitu. Ya. Benar nggak? Jadi tangan itu kekuasaan kita. Kalau disalahgunakan kekuasaan itu bisa apa saja kan, tanpa dia melihat bahwa kekuasaan tangannya itu sejauh mana. Dia kuasa nggak misalnya? Anda punya anak misalnya, nampar anaknya atau apa, mukul anaknya dengan tangannya. Apakah itu menyalahgunakan kekuasaan? Kalau nampar anak orang lain ya nggak boleh di luar kekuasaan dia. Nah, ya kan? Kalau kekuatannya untuk di badan dia keluarganya, atau mulutnya dipakai kekuasaannya bicara itu ke siapa di lingkungan, ya boleh-boleh saja. Kayak saya bicara dengan Mufidah ini, itu kekuasaan saya. Masih kekuasaan saya nggak menyalahgunakan mulut saya untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin bermanfaat buat Mufidah, karena itu tugas saya, itu kekuasaan saya. Nah, gitu. Itu salah satu pemahaman penyalahgunaan kekuasaan. Jadi penyalahgunaan kekuasaan itu bukan hanya semata-mata kalau kita jadi camat, jadi gubernur, bukan hanya, dimulai dari yang kecil dulu, ya kan? Nah, itu. Paham ya Mufidah? Misalnya Mufidah seorang bidan, punya kekuasaan, punya kewenangan ini gitu. Coba kalau misalnya Mufidah melakukan SC, tahu SCN maksudnya? Apa? Tahu SC yang saya maksud? Iya, Pak. Iya, coba ngomong agak greget sedikit. Ini, semangat sedikit. Udah makan belum, Mufidah? Agak greget sedikit. Nanti saya ulang dari awal nanti kuliah kita. Agak semangat sedikit gitu. Coba misalnya, Mufidah seorang bidan, jelaskan sama saya. Ya kan? Melakukan SC, tahu SC yang dimaksud? Tidak, Pak. Enggak. Mufidah semester berapa? SC nggak tahu. Istilah-istilah yang sederhana nggak tahu itu. SC melakukan sesar, bedah perut kalau melahirkan. Operasi sesar. Nah,
Halo? Iya, Pak. Ya, coba jelaskan. Seorang mufidah, seorang bidan melakukan SC, operasi sesar. Apa itu namanya? Kira-kira. Coba jelaskan. Halo? Gimana mufidah? Cara pikirmu dinaikkan sedikit, di-upgrade sedikit. Kita kuliah, saya nggak mau sekedar kuliah kayak ini. Ini kita, Anda itu menerima kuliahan mahal hari ini. Anda sendiri yang menerima perkuliahan itu. Dan saya ajak diskusi, bukan untuk sekian orang-orang, belum tentu Anda bisa berinteraksi kalau banyak kan. Ini kita berdua saja. Coba, latih berpikir coba, jangan cuma nerima saja gitu. Mikir coba, otaknya itu dipanasin coba, berpikir coba. Itu mahasiswa namanya. Loh, gimana mahasiswa yang seperti ini? Ya ini mahasiswa korupsi, salah satu korupsi berpikir. Dia nggak memikir ya itu korupsi juga. Ah, coba jelaskan dulu. Oh, gini aja, kalau Anda nggak mampu jelaskan, buat sebuah tulisan 2 halaman ya tentang penyalahgunaan kekuasaan dari perspektif Anda tulis ya, tulis. Pegang pulpen nggak? Iya, Pak. Pegang pulpen itu. Anda menulis tulisan penjelasan tentang penyalahgunaan kekuasaan, tulis ya. Penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power dalam perspektif tugas bidan menjalankan operasi sesar. Coba Anda jelaskan itu. Gitu ya, Mufidah? Iya, Pak. Oke, Ya, coba Pak. Anda jelaskan itu dalam tulisan sekarang. Tulisan nanti Anda bacakan nanti saat pertemuan kita berikutnya. Itu ya, saya masih ingat itu. Nanti Anda jelaskan tulisan Anda nanti sebelum kita ada pertemuan ditulis dalam paper 2 halaman saja. 2 halaman. Paham? Tulis paper 1,5 spasi, hurufnya 12, Arial, ya, di file Word. Anda ketik coba di Word, nanti kirim ke email saya, dahron64@gmail.com. Kirim ke email ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Ini udah hampir 15 menit kita pertemuan ini. Saya targetkan 20 menit pertemuan kita. Ya, itu satu. Ya, kita keluar belajar ini tapi sedikit pun Anda tidak bisa memahami apa yang kita bahas, kan keliru itu. Nggak ada gunanya pertemuan ini kalau Anda. Ini kita lagi membahas makna dari korupsi saja loh, belum yang lain, esensi yang lain. Anda baca itu. Baca-baca apa. Nah, oke. Nah, saya akan jelaskan secara gamblang umum. Penyalahgunaan kekuasaan itu biasanya untuk mendapatkan benefit, keuntungan. Keuntungan itu bukan hanya uang, ya kan? Tapi untuk keuntungan perasaan juga, keuntungan pikiran dan seterusnya. Itu, ya. Ada beberapa unsur yang dapat menentukan sesuatu dianggap sebagai korupsi. Pertama, adanya perbuatan yang melawan hukum. Nah, hukum itu bisa dilihat dari tata urutan hukum yang ada di Indonesia, gitu ya. Tahu ya kan tata urutan hukum. Mulai dari undang-undang, kalau bicara hukum itu undang-undang, kalau undang-undang dasar itu hanya bahan, hanya konstitusi bernegara sebagai warga negara. Kalau undang-undang itu punya implementasi sanksi hukum, dihukum, dipidana. Di bawahnya undang-undang itu ada peraturan presiden, keputusan presiden, di bawahnya ada perangkatnya presiden, ada peraturan Kapolri, Mahkamah Agung, semua aturan yang dikeluarkan resmi negara itu berdampak kalau melanggar hukumnya itu akan diberi sanksi. Termasuk sampai di bawah peraturan itu, peraturan kepala desa. Nah, dia sekarang undang-undang kepala desa bisa membuat peraturan hukum, aturan hukum.
peraturan kepala desa, peraturan desa, keputusan kepala desa. Ke atas ada peraturan bupati atau wali kota, ada gubernur, ada menteri, di situ adalah yang punya kewenangan. Itu adalah peraturan atau hukum yang berlaku. Kita tidak boleh lawan itu. Kedua, unsur berikutnya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi diri sendiri diperkaya, memperbanyak untuk diri sendiri, juga bahkan untuk orang lain. Walaupun pribadi kita sengsara, tapi itu memperkayakan orang lain, itu juga adalah bentuk korupsi. Sudah memenuhi unsur korupsi. Yang kedua, yang ketiga berikutnya, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, perekonomian negara itu bukan hanya melulu uang. Itu. Misalnya begini tadi dari SC tadi, harusnya dari biaya SC operasi sesar itu masuk ke kas negara ke rumah sakit diambil oleh seorang bidan. Ya, nggak boleh itu. Ya kan? Banyak faktor, banyak hal. Ya, kalau bicara negara itu bicara seluruhnya, bukan pemerintah. Ya, kalau bicara negara itu ada pemerintah, ada rakyat, ada tanahnya, ada buminya. Belajar kan Pancasila? Belajar kewarganegaraan, apa yang disebut dengan negara itu. Anda boleh lihat itu negara itu apa. Ya kan? Unsur negara itu ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada aturannya, ada pemerintahannya. Aturan itu pemerintah yang melaksanakan. Nah, aturan itu dimaksud adalah pemerintahan. Nah, aturan di situ ya hukum, yang melawan hukum. Pemerintah itu ada oleh rakyat. Nah, pemerintah itu melakukan sesuatu untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat. Itu dalam pendidikan kewarganegaraan itu ada. Saya kira itu penjelasan hari ini. Nanti Anda paparkan yang Anda tulis tadi ya dalam bentuk paper 2 dan Anda jelaskan. Harusnya hari ini Anda menjelaskan tentang apa sih korupsi, apakah selingkuh itu masuk dalam kategori korupsi, harusnya Anda paparkan itu dalam tulisan. Makanya ditulis dulu, masa 2 hari nggak bisa nulis itu. Hanya dengan mengucap lapas bismillah aja jawabannya tadi kan. Nah, mengakhiri pertemuan bahwa korupsi itu dampaknya akan merugikan keuangan perekonomian negara. Negara tadi sudah sebut ya, bisa pemerintah, bisa rakyat, bisa wilayah, bisa tanah, bisa udara, bisa laut, bisa air. Akan merugikan itu korupsi. Pertama, korupsi itu akan menghambat pembangunan kegiatan usaha di Indonesia, kegiatan usahanya rakyat. Setiap kegiatan ekonomi harus melewati pintu-pintu korupsi yang ada sekarang. Perkembangan kegiatan usaha yang saat ini itu banyak yang terhambat, pengangguran makin banyak, itu dampaknya, ya kan? Harga barang dan jasa semakin tinggi, itu dampak yang tanpa dirasakan. Pendidikan kesehatan mahal, itu. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk kenapa kok kesehatan mahal, pendidikan mahal, serba mahal, itu karena mahal itu dimaksud mahal itu antara pendapatan dengan yang dikeluarkan tidak sesuai, itu yang dimaksud mahal. Kalau pendapatnya 1 miliar sebulan ya harga bawang 100.000 sekilo nggak apa-apa, ya kan? Itu murah. Jadi dimaksud mahal itu jangan melihat nilai harga bawang misalnya 1 juta 1 kilo. Kalau penghasilannya ibu-ibu rumah tangga 1 bulan 1 miliar, bawang 1 kilo 1 juta, tidak masalah. Sama di luar negeri seperti itu. Ini yang terjadi adalah antara income dengan outputnya tidak berimbang. Itu dimaksud dengan mahal. Gitu ya. Itu Mufidah. Saya kira itu nanti PR buat Anda tadi buat belum yang tugasnya yang ini kemarin belum diselesaikan. Jadi untuk pertemuan besok saya minta ada milestone, ada yang Mufidah dapat gitu. Ini tadi Mufidah nggak dapat apa-apa kuliah kita beberapa hari ini menjelaskan
apakah selingkuh itu korupsi atau tidak, tidak mampu Anda jelaskan. Jadi kita Mufidah nggak melihat secara dalam korupsi itu, makna korupsi itu apa. Jadi jangan hanya letter-letter, tapi Mufidah harus mengerti, paham. Oh, korupsi itu ini gitu, ya kan? Paham nggak? Hal-hal yang merugikan Ya, orang Pak. lain. Ya termasuk Mufidah misalnya main tanpa pakai masker, pakai apa, itu akan juga merusak. Itu adalah bentuk-bentuk perilaku korupsi. Itu adalah budaya-budaya korup itu. Ketika Anda memahami korupsi itu merugikan orang lain, poinnya itu, ya kan? Benar nggak? Ya, Pak. Merugikan orang Ya. lain. Nah, tadi coba Anda jelaskan juga nanti, selingkuh itu merugikan orang lain nggak? Kalau merugikan, apakah itu masuk dalam korupsi atau tidak? Selingkuh itu bukan hanya selingkuh apa saja, ini aja pemahaman selingkuh itu harus jelaskan. Jadi jangan misalnya suami berselingkuh, istri berselingkuh, bukan hanya itu selingkuh. Kan boleh dijelaskan juga tentang pengertian pengkhianat itu kemarin itu. Begitu ya. Saya kira itu penjelasan hari ini, Mufidah. Banyak-banyak nanti malah mumet kamu. Ini yang kemarin harus kamu jelaskan biar ada milestone, biar ada capaian belajar kita hari ini. Oke, Mufidah, ada yang mau ditanyakan mungkin Mufidah? Ada, Pak. Enggak ada ya. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Nanti disegerakan aja, Anda nggak boleh keluar-keluar dari laptop. Ya. Baik, terima kasih Mufidah pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.